Martin Odegaard punya perjalanan karir yang cukup rumit. Bakatnya sempat disia-siakan oleh Real Madrid yang merupakan klub impian Odegaard sejak kecil. Namun, dia bisa unjuk gigi sejak Arsenal mempermanenkannya 2 tahun sebelumnya. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Odegaard menjelma menjadi bintang idola baru bagi warga Emirates. Kini, Odegaard bisa membungkam semua keraguan yang disematkan kepadanya setelah berhasil membawa Arsenal bermain di Liga Champions musim depan. Bagaimanakah perjalanan panjang Martin Odegaard sebelum menjadi bintang terkenal? Mulai dikenal. Sebelum dikenal sebagai bintang Arsenal, Martin Odegaard memulai petualangan karirnya bersama Strømsgodset Top Football. Klub kota Drammen itu merupakan klub profesional pertamanya. Odegaard menjalani debut pertamanya saat Strømsgodset melawan Aalesund FK pada tahun 2014. Kala itu usianya masih 15 tahun 118 hari, menjadikannya sebagai debutan termuda sepanjang sejarah Liga Norwegia. Selain itu, Odegaard juga sempat bermain di kualifikasi Liga Champions musim 2014-2015. Pemain berambut pirang itu bermain selama 5 menit di laga menghadapi Steaua Bukares. Meski tampil selama 5 menit, Odegaard menyihir para penggemar yang menyaksikan. Kemudian beberapa bulan setelahnya, dia mendapat pemanggilan timnas senior Norwegia. Di bulan Agustus 2014, Odegaard menjalani laga debutnya menghadapi Uni Emirat Arab. Pemain kelahiran Drammen itu menjalani debutnya pada usia 15 tahun 253 hari. Dirinya pun dinobatkan sebagai pemain Norwegia termuda yang pernah bermain untuk timnas. Wajar jika dia disebut sebagai bocah ajaib dari Norwegia. Peter Kovacs, rekan setimnya di Strømsgodset, menyanjung tinggi talenta pemain kelahiran Drammen tersebut. Odegaard punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, tapi ia juga rendah hati. Ia punya visi yang baik ketika bola berada di kakinya. Ia tahu harus berbuat apa dengan bola tersebut, ujar Kovacs. Pujian lain diucapkan pula oleh Flamur Kastrati, striker Strømsgodset kala itu. Odegaard punya bakat besar, kemampuan tekniknya begitu luar biasa. Pemahaman taktiknya sangat baik, ucap Kastrati. David Nielsen, pelatih Odegaard di Strømsgodset, juga mengapresiasi tinggi bakat Odegaard. Odegaard sudah sangat dewasa bahkan ketika masih berusia 15 tahun. Ia selalu fokus hanya untuk sepak bola saja. Odegaard nggak akan pergi pesta setelah laga. Ia meninggalkan hal-hal yang mengganggu fokusnya pada sepak bola, tegas Nielsen. Bakat Martin Odegaard yang dinilai ajaib mulai dilirik klub-klub besar Eropa, mulai dari Barcelona, Manchester United, hingga Liverpool, berusaha merekrutnya dari Strømsgodset. Namun, Odegaard muda hanya ingin bermain untuk satu klub, yaitu Real Madrid. Impian besarnya adalah membela El Real, klub dengan sejarah dan nama yang besar. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Rasanya sedikit mustahil saya bisa bermain untuk klub terbesar di dunia. Sebuah kehormatan tinggi untuk bisa merasakan hal itu, ujar Odegaard saat pertama kali diperkenalkan Real Madrid pada 2015. Jan Age Fjørtoft, pelatih timnas Norwegia, mengungkapkan alasan Odegaard memilih Los Blancos. Alasan utama Odegaard memilih Real Madrid adalah karena di sana tempat pemain-pemain hebat berkumpul. Dan alasan kedua adalah karena Madrid dilatih oleh Zinedine Zidane. Bersamanya, Odegaard akan berkembang lebih baik di tim kedua Madrid, sambil menunggu waktunya datang untuk tim utama, ujar Fjørtoft. Jurgen Klopp bahkan sangat menyesal karena gagal meyakinkan Odegaard memilih Borussia Dortmund. Saya berbicara panjang lebar dengan ayahnya, mungkin saya terlalu jujur waktu itu. Saya bilang jika Odegaard masih seorang bocah, dirinya harus pergi ke sekolah selayaknya bocah seusianya. Kami ingin dirinya berkembang secara perlahan, tegas Klopp. Usaha pelatih asal Jerman itu akhirnya gagal membuat Odegaard memilih Dortmund. Sang pemain ingin langsung bermain di tim utama, sesuatu yang tak bisa dikabulkan Klopp kala itu. Sementara pendukung Los Blancos begitu antusias dengan kedatangan bocah ajaib Norwegia itu. Bahkan di negaranya, jersey Odegaard lebih laku dibanding jersey Cristiano Ronaldo. Jersey Real Madrid dengan nama Odegaard terjual lebih dari 50%. Hasil tersebut mengalahkan penjualan jersey Ronaldo yang hanya berkisar sekitar 40%. Mimpi buruk. Namun sayang, kisah manis Odegaard di Real Madrid harus berakhir sejak Carlo Ancelotti dipecat dari kursi pelatih.
Saat itu, juru taktik Italia ini dipecat karena gagal memenuhi ekspektasi klub. Usai memecat Ancelotti, manajemen Real Madrid menunjuk Rafael Benitez sebagai pelatih baru. Langkah ini menjadi awal dari kehancuran karir Martin Odegaard bersama Los Blancos. Sebab selama diasuh oleh Benitez, Odegaard gagal menunjukkan sinarnya sebagai wonderkid saat itu. Berbagai faktor jadi alasan, salah satunya adalah dia jarang mendapatkan menit bermain. Tercatat dia hanya tampil sebanyak 1 laga saja. Pemain asal Norwegia ini sering dicadangkan di musim 2014-2015 dan bermain selama 32 menit saat debut menghadapi Getafe. Usai memecat Benitez yang baru melatih 1 musim, Real Madrid menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih baru. Di bawah asuhan Zidane, nasib Odegaard tidak mengalami banyak perubahan. Zidane tidak pernah dimainkan di tim senior selama 1 musim. Bahkan pelatih asal Perancis ini menempatkan Odegaard ke tim Real Madrid Castilla di musim 2015-2016. Padahal Zidane pernah berjanji menempatkan Odegaard di tim utama. Masa itu pun tiba, Real Madrid tak memasukkan Odegaard sebagai salah satu pemain utamanya. Puncaknya terjadi di musim 2016-2017 saat dia dipinjamkan ke SC Heerenveen selama 18 bulan. Bersama The Super Friesen, perlahan Odegaard mulai mendapat kesempatan bermain. Kepercayaan tersebut langsung dia buktikan dengan mampu tampil baik di musim perdananya. Odegaard menjelma menjadi pemain yang paling berkontribusi untuk klub. Selain itu, dia juga menjadi kunci serangan Heerenveen berkat keahliannya menggiring bolanya. Momen apik Odegaard bersama Heerenveen terjadi saat dia memberikan assist di laga melawan AZ Alkmaar. Saat itu dia memberikan assist menggunakan teknik backheel ke rekannya. Namun sayang di laga tersebut mereka harus kalah dengan skor 2-1. Odegaard mendapatkan pujian dari sang pelatih Heerenveen saat itu yakni Johnny Jensen. Umpannya luar biasa, kualitasnya luar biasa. Dia akan membuka diri dan memainkan bola yang tidak dilihat siapapun. Dia sangat alami dalam hal itu. Di musim itu dia sudah tampil sebanyak 18 kali dengan melesakkan 1 gol dan 3 assist di musim perdananya. Catatan tersebut dinilai cukup baik untuk pemain muda seperti dirinya. Di musim depan dia dipercaya oleh pelatih Heerenveen dengan tampil lebih banyak. Saat itu dia berhasil masuk tampil sebanyak 26 kali dengan melesakkan 2 gol dan 2 assist di seluruh kompetisi. Hingga pada akhirnya di akhir masa peminjaman, Odegaard pun kembali ke Real Madrid. Sayangnya Odegaard tidak bisa mencuri perhatian Zinedine Zidane saat itu sebagai pelatih. Bahkan legenda El Real meminjamkannya ke klub lain. Pemain kelahiran 98 itu pun dipinjamkan ke klub dari Liga Belanda, yakni Vitesse pada musim 2018-2019. Bersama Vitesse Arnhem, Odegaard kembali menunjukkan bakat gemilang sepak bolanya. Mantan pemain Real Sociedad ini sukses mencatatkan 11 gol dan 13 assist dari 39 pertandingan. Berkat penampilan apiknya itu, Odegaard dipuji oleh sang pelatih Leonid Slutsky. Odegaard merupakan sosok luar biasa. Dia selalu memberikan kami sesuatu yang luar biasa di setiap pertandingan. Performa apiknya yang luar biasa membuat Odegaard ditawarkan untuk ditebus dari Real Madrid. Sayangnya pemain kelahiran Dramen ini menolak tawaran tersebut. Vitesse adalah pilihan sempurna untuk belajar. Saya mendapatkan kebebasan bermain dan mendapat kepercayaan. Dengan itu sepak bola menjadi menyenangkan. Salah satu tujuan saya adalah menjadi lebih terlihat di lapangan. Caranya dengan menyumbang lebih banyak gol dan statistik. Saya berharap akan bermain di klub lain musim depan. Namun itu tergantung ke Real Madrid, tutur Odegaard dari Football International. Akhirnya Odegaard pun merasa senang saat kembali ke Real Madrid. Aku akan berjuang untuk merebutkan posisiku bersama pemain lainnya. Tak ada ketakutan akan hal itu. Sayangnya setelah kembali ke Real Madrid, Odegaard masih belum bisa mencuri perhatian Zinedine Zidane. Hingga di tahun 2019, dia kembali dipinjamkan ke Real Sociedad selama 1 musim. Bersama Sociedad, Odegaard langsung tampil sangat brilian. Saat itu, dia berhasil membawa skuad La Real menapaki peringkat 5 besar La Liga. Odegaard sukses menjadi jugador di lini tengah dengan mampu mengalirkan umpan. Tak heran Imanol Alguacci merasa terkesima dengan catatan 7 gol dan 9 assist Odegaard. Performa apiknya tersebut mendapatkan pujian dari sang pelatih yakni Imanol Alguacci.
Odegaard memiliki keinginan kuat untuk selalu berkembang dan banyak melakukan pengorbanan. Dia tampil bagus sekali di La Liga musim ini dan kami sangat beruntung dia bersama kami saat ini, kata Alguacci dikutip dari Marca. Melihat dirinya yang kian berkembang, Odegaard langsung memberikan perbedaan antara Sociedad dan Real Madrid. Selama aku di Real Madrid, auranya terbilang sangat negatif. Berbeda ketika sebelumnya di Norwegia, orang-orang terlalu memujiku. Di Sociedad semuanya terasa seimbang. Pelatih di sini pun tahu apa yang harus aku lakukan. Hingga pada akhirnya, masa peminjamannya pun berakhir. Dia kembali ke Real Madrid pada tahun 2020. Saat kembali ke El Real, Zidane masih belum melirik kualitas Odegaard. Tak berselang lama, Real Madrid kembali meminjamkannya ke Arsenal. Home sweet home. Martin Odegaard pun resmi hijrah ke Inggris dan bergabung ke Arsenal pada tahun 2021. Dirinya didatangkan dari Real Madrid dengan status pinjaman selama 1 musim ke depan. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk adaptasi, Odegaard secara mengejutkan mampu tampil apik. Bahkan dia disebut sebagai pengganti Mesut Ozil yang dinilai setara dengan sang pemain. Berkat kemampuannya tersebut, Mikel Arteta tidak ragu untuk memasangnya sebagai pilihan utama. Sebab Odegaard di musim itu mampu tampil secara maksimal di lini tengah Arsenal. Odegaard mengatakan kalau dirinya sangat senang bermain di Arsenal. Saya sudah merasa di rumah sejak hari pertama. Saya senang berada di sini dan merasa hebat. Di musim itu, dia telah melesakkan 2 gol dan 2 assist dari 20 penampilan di seluruh kompetisi. Sayangnya di musim itu dia sering absen dari pertandingan karena terkena cedera engkel. Namun Arteta melihat adanya potensi dari seorang Martin Odegaard di musim itu. Odegaard adalah pemain yang kami pantau selama beberapa waktu dan kami percaya bahwa dia memiliki sejumlah kualitas khusus yang kami butuhkan. Hingga pada akhirnya Arteta memutuskan untuk mempermanenkan Odegaard di akhir musim. Dan saat itu proses negosiasi Arsenal dengan Real Madrid pun berjalan mulus. Diketahui Real Madrid juga masih belum menginginkan jasa Odegaard. Oleh sebab itu mereka tak keberatan melepasnya dengan biaya yang cukup murah, yakni 35 juta euro saja. Kisah asmara Odegaard bersama Arsenal pun berlanjut. Di musim 2020-2021 dia dipercaya lebih oleh Mikel Arteta. Saat itu dia berhasil tampil sebanyak 40 kali dan mencetak 7 gol dan 5 assist. Sayangnya saat itu dia hanya membawa Arsenal finish di peringkat 5 saja. Di musim berikutnya, Odegaard tampil lebih menggila lagi dengan membawa Arsenal hampir juara Premier League. Saat itu dia membawa The Gunners menjadi tim kejutan, sebab Arsenal hanyalah sebuah tim yang finish di 10 besar saja. Kini dia mampu membawa Arsenal menyaingi Manchester City di Liga. Saat itu Arsenal bersaing ketat dengan Manchester City dalam peraihan gelar juara. Namun sayang mereka gagal juara karena The Gunners tampil tidak konsisten di laga-laga sisa Liga Inggris. Apresiasi besar jatuh kepada Odegaard. Walaupun gagal juara, dia berhasil membawa Arsenal ke zona Liga Champions. Tentu itu adalah sebuah prestasi yang layak dirayakan olehnya dan tim. Sebab terakhir kali Arsenal masuk ke dalam ajang Liga Champions saat musim 2016-2017. Itu artinya butuh waktu sekitar 5 tahun untuk Arsenal bisa bermain kembali ke ajang tersebut. Apakah Martin Odegaard bisa meneruskan performa terbaiknya bersama Arsenal?